Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 3 Penumpang Utara, Kecamatan Penumpang Utara, Kabupaten Penumpang Apabila Mata Gilir. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SD Negeri 3 Penumpang Utara. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kantor kita ini, kantor SD Negeri 3 Penumpang Utara yang sama-sama kita cintai dalam kegiatan aksi nyata budaya positif sebagai program pemenuhan pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Penumpang Apabila Mata Gilir. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Next. Kita mulai dari perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Oke, next. Ya, silakan masuk Pak. Ya, ini ada foto. Bapak Ibu tahu foto apa itu? Foto monyet ya, yang pasti itu bukan foto saya ya. Iya. Kita belajar dari filosofi monyet Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat pada gambar tersebut ada satu ekor sebenarnya dia, seekor monyet melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Mungkin Bapak Ibu punya tanggapan. Kira-kira kalau saya monyet ya, katakanlah kira-kira kalau Bapak Ibu monyet ya, apa yang mendasari hal tersebut sehingga monyet itu melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain untuk berpindah. Jadi tidak turun kemudian manjat lagi. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Kira-kira alasan monyet melakukan hal tersebut apa? Apakah dia cepat atau bagaimana? Ada? Ya, biar cepat ya. Oke, biar cepat. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, jadi monyet ini pindah dari pohon yang lain ke pohon yang lainnya cukup dengan melompat. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira kalau seandainya Bapak Ibu monyet, apa yang mendasari hal tersebut? Barangkali untuk jalan yang lebih mudah, kalau ada yang lebih cepat, kenapa harus untuk turun dulu baru melompat? Iya, benar sekali ya. Jadi biar lebih cepat monyet melakukan langsung melompat, jadi tidak turun dulu kemudian baru naik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari filosofi monyet, sebenarnya yang paling mendasari monyet melakukan hal tersebut adalah keberanian, Bapak Ibu. Ya, keberanian. Jadi Bapak Ibu, monyet itu berani untuk melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Karena monyet ya sudah memiliki kompetensi untuk melompat. Namun ya monyet tidak menyia-nyiakan kompetensi itu dan ia gunakan biar yang ia capai lebih cepat. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di dalam diri ketika waktu pendidikan sudah banyak sekali kompetensi kemampuan yang sudah ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Namun mungkin Bapak Ibu tidak seperti monyet ya, memang nyatanya seperti itu. Mungkin kita kurang berani untuk keluar dari zona nyaman yang sebenarnya hal tersebut jika kita lakukan membuat kita lebih cepat dan lebih sukses lebih. Oke, next. Ini kegiatan pemantik Bapak Ibu sekalian. Next. Ini adalah sebuah permainan yang terdiri dari dua orang ya, A dan B. Orang pertama bertugas menggenggam tangan dan mempertahankan, karena di genggamannya itu adalah hal yang paling berharga dan dilarang untuk dilihat orang lain. Kemudian yang B tugasnya adalah berusaha membuka genggaman tangan tersebut ya. Jadi kita bisa praktekkan Bapak Ibu. Bisa? Silakan, ada yang berani mempraktekkan ke depan boleh? Oke. Ini sebagai A ya? Sebagai A. Iya, sebagai A.
Oke, yang B, oke, silakan Bu Dwi dan Pak Samsul. Jadi ceritanya Bu Dwi, Pak Samsul ini punya genggaman loh. Ada yang digenggam di tangan, kemudian dipertahankan jangan sampai orang lain melihatnya. Dan ini kontroversi dengan posisi Bu Dwi. Bu Dwi ini tugasnya adalah berusaha membuka genggaman Pak Samsul. Boleh silakan, mau cara apapun, mau dirayu atau dibujuk, bahkan diberi uang juga boleh. Ya. Pak Samsul, bolehkah saya lihat yang ada di dalam genggaman Bapak? Tidak boleh. Bagaimana Pak, kalau sesuatu yang ada di dalam genggaman Bapak ini saya sangat membutuhkannya, saya ingin sekali menginginkan hal tersebut untuk saya ketahui. Dalam genggaman saya ini ada sebuah mutiara yang sangat berharga bagi saya, dan mutiara ini tidak sepengetahuan atau tidak boleh untuk diketahui kecuali saya. Walaupun saya beli dengan harta yang berlimpah pun tidak boleh. Dibanding dengan nilai yang ada di dalam genggaman saya, tidak ada nilai dengan harta semelimpah apapun. Ya. Bagaimana kalau itu berkaitan dengan nyawa seseorang, Pak? Misalnya Bapak harus menolong seseorang tersebut dengan yang ada di dalam genggaman Bapak. Bagaimana itu, Pak? Bagaimana kalau yang ada di dalam genggaman saya ini tidak terhubung dengan nyawa? Pokoknya tidak akan saya buka dan tidak akan saya beritahu apa yang ada di dalam genggaman saya ini. Iya. Gimana menyerah? Saya menyerah, Pak. Iya. Sepertinya sangat berharga sekali. Siapapun tidak boleh diberikannya. Iya, tepuk tangan untuk Sebentar, ya. Kita minta apa namanya? Tanggapannya dari kegiatan tadi. Kira-kira kalau Pak Samsul, dasar apa yang membuat Pak Samsul tidak ingin membuka tangan tadi? Boleh disampaikan? Dari prinsip yang saya miliki bahwa satu genggaman yang sudah kita genggam jangan sesekali kita buka untuk orang lain. Dan yang berada di dalam genggaman ini merupakan suatu privasi bagi diri saya. Mungkin itu saja. Ibu Dwi, ya, mungkin adakah kekecewaan karena tidak berhasil membuka genggamannya tadi? Boleh disampaikan, ya, Ibu Dwi. Yang pasti saya sangat kecewa, Pak, karena saya menginginkan dia membukanya, tapi dia tidak mau. Pasti kalau kecewa. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya, kondisi teori kontrol ketika kita sebagai seorang guru dan peserta didik kita adalah yang A, yang mempertahankan dirinya, ya. Ketika kita berusaha untuk ikut campur urusan mereka, berusaha untuk mengetahui, ya, ketika kita gagal pasti ada kekecewaan dalam diri kita. Kita lanjut. Nah, inilah perubahan antara paradigma mengenai teori kontrol. Kalau yang dulu kita kenal dengan teori stimulus dan respon, sekarang ada namanya teori kontrol. Di mana pada teori kontrol ini, ya, yang pertama kebutuhan teori stimulus respon, bahwa kebutuhan kita sama, namun pada teori kontrol kebutuhan kita bisa saja berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada teori stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian pada teori stimulus respon kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Namun pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada perilaku, pada teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian
orang lain bisa mengontrol diri kita itu pada teori stimulus respon. Namun pada teori kontrol ya hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada teori stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita dan kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini teori stimulus respon. Jadi pelajaran ketika kita memberikan respon yang salah diresponi oleh peserta didik ya, kita memberikan pemaksaan bahkan hukuman. Kemudian pada teori kontrol ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir pada teori stimulus respon, model berpikir kadang menang, kadang kalah. Namun pada teori kontrol ini pikiran ya menang, dan menang, tidak ada salahnya, tidak ada kalahnya. Lanjut. Nah sekarang kita kembali ke teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi restitusi. Lanjut. Kita ke teori motivasi ya. Pertanyaan pematiknya, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu? Mungkin ya baik dalam waktu kuliah ataupun dalam waktu mengajar, mungkin dalam waktu kehidupan semuanya Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu. Ada yang bisa memberikan pengalaman? Boleh ke depan. Ya, silakan Ibu Tima. Jadi pertanyaannya, pernahkah melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu ya Pak? Itu pengalaman saya pernah di saat saya mengajar. Jadi saya melakukan sebagaimana mungkin sebaiknya atau semampu saya untuk menyampaikan mata pelajaran, salah satu mata pelajaran ke siswa contohnya, dengan mengharapkan siswa itu bisa maksud saya bisa mengerti apa yang saya sampaikan, sehingga siswa pada saat ulangan bisa menjawab soal-soal dari saya, sehingga membuat saya merasa di situ yang dimaksud dengan itu tadi, bahwa saya mengharapkan siswa itu bisa, dan bisa juga dia membuktikan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan kepada siswa. Terima kasih, ya bagus sekali pengalamannya. Jadi yang saya tangkap dari Ibu Tima ini adalah ketika ia mengajar, ia melakukan mungkin motivasi yang lebih untuk peserta didik dengan harapan agar peserta didiknya dapat menguasai apa yang telah ia ajarkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini teori motivasi. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu kita takut karena tidak nyaman, kemudian kita takut nanti jika saya tidak melakukannya maka saya dihukum, seperti itu. Nah itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan ketika katakanlah ya, bukan niat jelek ya, misalkan kita mengikuti pelatihan karena ingin mendapatkan sertifikat ya, itu adalah motivasi yang tengah. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan ya, dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Itu adalah motivasi yang berasal dari intrinsik ya, motivasi dari yang dasar dari dalam tubuh manusia sendiri. Jadi yang pertama itu adalah motivasi yang berasal dari eksternal, kemudian yang kedua juga eksternal, kemudian yang ketiga itu adalah yang internal. Yang paling bagus adalah yang ketiga, yang berasal dari internal diri kita masing-masing. Kemudian lanjut. Nah, jadi setelah Bapak Ibu lihat, ternyata yang tertinggi itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, ya.
ingin jadi orang seperti apakah kita, kemudian kita menghargai diri kita sendiri. Seperti tadi misalkan kita mengikuti pelatihan bukan karena ada atau tidaknya sertifikat, namun karena kita menginginkan, saya ingin punya ilmu yang lebih, makanya saya mengikuti pelatihan yang diselenggarakan seperti itu. Lanjut. Nah sekarang hukuman dan konsekuensi restitusi. Pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu sekalian ya. Menurut Bapak Ibu, seberapa pentingkah menghukum peserta didik yang melakukan kesalahan dalam menegakkan disiplin? Itu yang pertama, seberapa penting atau tidak penting, cukup itu jawabannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menghukum peserta didik dapat menegakkan disiplin dan memperbaiki kesalahannya. Itu pertanyaan yang kedua, jawabannya iya atau tidak. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan itu? Yang pertama dan yang kedua. Jadi menghukum peserta didik, ya, seberapa pentingkah menghukum peserta didik yang melakukan kesalahan dalam menegakkan disiplin? Kalau menurut Bapak Ibu penting, ya penting. Kalau menurut Bapak Ibu tidak penting, ya tidak penting. Ya, jadi tidak ada jawaban yang salah. Kemudian yang kedua, menghukum peserta didik dapat menegakkan disiplin dan memperbaiki kesalahannya. Ya atau tidak? Kalau menurut Bapak Ibu ya, ya iya jawabannya. Kalau menurut Bapak Ibu tidak, ya tidak. Ya. Boleh silakan satu orang. Ya, silakan Pak Samsul kembali. Boleh. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, seberapa pentingkah? Yang kedua, menghukum peserta didik bisa menegakkan disiplin atau tidak disiplinnya peserta didik. Untuk yang pertama, seberapa pentingkah menghukum peserta didik yang melakukan kesalahan dalam menegakkan disiplin? Menurut kami di sini tidak seberapa penting atau tidak penting. Kemudian yang kedua, menghukum peserta didik dapat menegakkan disiplin dengan memperbaiki kesalahannya. Iya. Kemudian alasan yang pertama, setiap siswa melakukan sesuatu hal pasti dengan alasan tertentu. Maka sekali lagi kami sampaikan, setiap siswa ataupun peserta didik melakukan sesuatu itu pasti ada alasan tertentu. Maka kita tidak perlu untuk melakukan penghukuman terhadap peserta didik. Kemudian menghukum peserta didik dengan menegakkan disiplin dan memperbaiki kesalahannya. Kami berpikiran untuk menghukum peserta didik, dan di sini menurut kami iya, tapi dengan penerapan bahwa dengan sanksi yang sifatnya mendidik. Ya, mungkin itu saja. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Pak Samsul ya. Mungkin ada yang berbeda pendapatnya. Kalau yang pertama menurut Pak Samsul itu penting ya. Kemudian yang kedua juga penting tadi yang saya dapatkan. Ada yang berbeda, ada yang mengatakan tidak penting. Tidak ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Di sana ada makna kata disiplin ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kata disiplin sering kita hubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Jadi karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Samsul tadi sejalan dengan pengertian makna kata disiplin itu ya, bahwasanya melihat kondisi dan situasi. Lanjut. Sekarang hukuman, apa sebenarnya hukuman? Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak sekolah, baik sebelum ataupun sesudah. Misalkan ya, mungkin Bapak Ibu pernah pengalaman di kelas ketika kita lagi asik-asik mengajar ya, kemudian ada datang siswa, Assalamualaikum Pak Bu ya. Kemudian karena kita melihat jam sudah pukul 7:45, artinya mereka sudah terlambat 15 menit ya.
emosi kita langsung naik secara tiba-tiba dan tiba-tiba memarahi beliau, kemudian menyuruh beliau untuk push up, menyuruh beliau untuk berlari dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh bentuk hukuman. Yang kita lakukan adalah bentuk hukuman. Kemudian lanjut, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi ini sudah terencana, ya, atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah, guru dan murid, ya, sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran seperti ini. Jadi dari kasus yang tadi, ya, kita sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan peserta didik jika ini bentuk konsekuensi, jika terlambat datang ke sekolah selama 15 menit misalkan, ya, maka siswa harus tinggal di kelas di saat jam istirahat, tinggal di kelas selama 15 menit juga, mengulangi apa pembelajaran yang ketinggalan selama 15 menit sebelum dia datang tadi. Nah, itu adalah contoh konsekuensi. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah cenderung membentuk motivasi internal dari dalam diri peserta didik, ya. Misalkan tadi peserta didik terlambat 15 menit, kita akan menggali penyebab apa dia terlambat dan peserta didik diiring untuk mencari sendiri solusinya. Jadi sehingga ketika ia mencari sendiri solusinya, motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk berubah itu akan lebih melekat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, identitas kesuksesan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, hukuman itu yang kita sering berikan kepada peserta didik itu termasuk identitas gagal. Jadi hukuman adalah termasuk identitas gagal. Kemudian identitas suksesnya itu adalah konsekuensi dan restitusi, ya. Lanjut, silakan. Lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin di sekolah kita ada peraturan sekolah, bukan keyakinan sekolah. Nah, ini dianalogikan seperti ini, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, ya? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan, bukan untuk mematuhi peraturan tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin, ya, jawaban Bapak Ibu adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi bukan sekedar prosedural. Nah, jadi nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi kita yakin ketika kita menggunakan helm pada saat bermotor kita akan selamat. Kemudian kita yakin ketika kita mencuci tangan dan menggunakan masker, ya, kita akan sehat dan akan selamat, seperti itu. Nah, bentuk keyakinan kelas inilah, jadi kita akan mengajak siswa-siswi kita, ya, membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika mereka terlibat, ya, motivasi dalam diri mereka akan lebih terbangun. Seperti contoh, ya. Kita lanjut, ini prosedur. Nah, lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurhat, ya, tentang pendapat peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian hasil curhatan itu kita catat semua masukan, ya, para murid, kemudian di papan tulis atau di kertas, ya. Kemudian di mana semua anggota, ya, warga sekolah, ya, bisa melihat hasil curahan pendapat tersebut. Kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Kemudian kita ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif, seperti, ya, misalkan tidak boleh datang
terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah bentuk kalimat negatif, kita ganti ya, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Seperti itu. Maknanya sama saja, namun ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang keempat, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat ya, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut ya, termasuk guru dan semua murid. Setelah itu langkah terakhir adalah keyakinan sekolah yang telah kita tanda tangan itu ya, diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Nah, ini adalah contoh tadi. Lanjut, contoh keyakinan kelas ya. Ada kategori hormat, kemudian kategori bekerja, kemudian ada kategori diterima dan dimiliki. Pada kategori hormat ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi itu adalah keyakinan peserta didik kita dan termasuk keyakinan kita. Kemudian yang bekerja ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang terakhir, contoh yang ketiga ya, diterima dan dimiliki ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Secara umum manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, kemudian kasih, sayang, dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, untuk yang bertahan hidup seperti apa contohnya? Bertahan hidup itu yang berhubungan dengan biologis kita seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kasih sayang itu berhubungan dengan perhatian. Kalau kebebasan itu ya berhubungan dengan aktualisasi diri. Saya ingin bebas melakukan sesuatu seperti itu. Kalau kesenangan adalah ketika kita menginginkan sesuatu ya, yang kita inginkan, yang kita gemari, yang kita senangi. Kemudian kalau penguasaan ya, kita pengakuan orang lain terhadap kita. Kemudian ini ada studi kasus Bapak Ibu ya. Bimo, seorang anak SD, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu guru, Bu Ani, ya, bingung dan sering kali ya lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jika Bimo menjawab ya seperti ini, kita akan identifikasi kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, kata Bimo. Ya, artinya Bimo ini berusaha berusaha memenuhi kebutuhannya tentang kesenangan. Ya. Kemudian kata Bimo, mungkin Bimo menjawab, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti Bimo ini berusaha memenuhi kebutuhan kasih sayang. Kemudian aku hebat kan Bu, bisa bikin ibu kejar aku, penguasaan ya. Jadi ingin pengakuan bahwa Bimo itu adalah orang yang hebat, seperti itu. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas, berarti kebebasan. Bimo merasa terkekang belajar di dalam kelas, jadi dia ingin keluar kelas. Kemudian yang ketiga, aku lapar, kata Bimo, ingin jajan di luar kelas Bu. Berarti Bimo ini berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup, seperti itu. Nah, tugas kita Bapak Ibu sekalian adalah memperhatikan, memperbaiki kesalahan yang dilakukan, ya, berusaha memenuhi kebutuhannya dengan menumbuhkan motivasi intrinsik ya, dengan restitusi sebagai bentuk disiplin positif. Kita lanjut. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi, 5 posisi kontrol yang dapat kita gunakan dalam meningkatkan menerapkan disiplin positif ya. Kita tonton sama-sama videonya. Silakan lanjut.
berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, itulah videonya ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sependapat dengan saya ya, bahwasanya posisi kontrol yang terbaik adalah yang ideal adalah posisi manajer. Namun pada pelaksanaannya Bapak Ibu ya, posisi kontrol ini elastis, jadi kita boleh ya, ada jika diperlukan ya, boleh di posisi kontrol penghukum, kemudian boleh juga di posisi kontrol pembuat rasa bersalah, juga boleh di posisi kontrol teman, kemudian juga boleh di posisi kontrol pemantau, dan boleh juga di posisi kontrol manajer. Namun Bapak Ibu sekalian ya, yang terbaik adalah kita berusaha sama-sama di SD Negeri 3 Penumpang Utara ini, berusaha sama-sama agar kita berada di posisi yang ideal, yaitu posisi sebagai manajer. Lanjut. Nah sekarang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa dikembalikan pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Lanjut. Nah ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 sisi segitiga. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas ya, pada sejalan dengan teori kontrol ya. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Jadi tidak ada hal yang kita lakukan di dunia ini tanpa memiliki sebuah alasan. Ketika kita marah ada alasan, kemudian kita tersenyum mungkin juga ada alasan ya. Kemudian yang ketiga, sisi ketiga, menanyakan keyakinan ya. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi semua orang kita pasti menginginkan diri kita yang terbaik ya, ingin sukses. Tidak ada orang yang bercita-cita tentang sebuah kegagalan. Lanjut. Nah ini adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan atau ungkapan-ungkapan yang bisa dilontarkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kesalahan itu hal yang biasa Bapak Ibu. Kemudian
sisi yang selanjutnya, validitas tindakan yang salah ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan atau kamu butuhkan. Kemudian posisi segitiga restitusi di menanyakan keyakinan ya, sisi yang ketiganya ya, keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati. Jadi peserta didik mengingat-ingat keyakinan yang pernah ia sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tentunya menjadi orang yang seperti keyakinan yang mereka telah sepakati. Lanjut. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita melakukan motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Lanjut. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu boleh kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru, kalau tadi kita sudah menyaksikan video sosialisasi, kali ini kita akan dengarkan testimoni dari rekan kita, dari guru di SD Negeri 3 Kecamatan Penukar Utara, Kabupaten Penukar Abak, Kecamatan Hilir. Namun sebelumnya Koyong ya, sebelumnya Koyong perkenalan diri dulu dengan pemirsa semuanya. Baiklah, nama saya Samsul Badi, bertugas di SD Negeri 3 Penukar Utara dan bertugas sekarang mengajar di kelas 5A. Kebetulan kami dengan Pak Baidillah sama-sama bertugas mengajar di kelas 5A. Oke, Koyong Samsul Badi. Nah, Yong, menurut Koyong, bagaimana perasaan Koyong setelah mengikuti sosialisasi tadi? Apakah rasa ada pengalaman baru, ataukah tenang, atau bagaimana? Baiklah, kami akan sedikit mengulas dari kegiatan yang telah kami ikuti tadi, yang dari budaya positif yang pada sebelumnya kami sedikit menceritakan pengalaman kami di kelas yang pada budaya positif yang terutama cara menegakkan disiplin siswa, yang pada semulanya kami berpikiran bahwa untuk menghukum kepada siswa yang melakukan kesalahan itu merupakan salah satu tindakan yang disiplin. Ternyata sebelum setelah kami mengikuti kegiatan tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Baidillah, bahwa artinya salah satu cara menghukum siswa itu bukanlah suatu hal yang benar, namun siswa yang melakukan kesalahan itu memang tetap kita berikan sanksi, tapi tidak dengan cara menghukum. Artinya kami menyimpulkan bahwa menghukum siswa itu katakanlah hal yang kurang tepat untuk penegakan positif disiplinnya. Mungkin itu saja kira-kira. Ya. Jadi cara yang bisa digunakan mungkin seperti restitusi gitu ya? Ya, mungkin seperti restitusi dari tingkatan sampai ke tingkat tadi bisa kita terapkan di sekolah. Artinya kami setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pak Baidillah tadi, kami sangat termotivasi, kami sangat banyak menambah wawasan kami setelah mengikuti itu, dan insya Allah sama-sama kami bisa menerapkan di sekolah kita. Alhamdulillah. Demikianlah tadi testimoni dari rekan bersama guru kita. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
kelompok 1 dan kelompok 3. 1 dulu atau 3 dulu? 3 dulu ya. Kelompoknya mana? Kelompok 1 dan kelompok 3. 1 mana? Kelompok 3. Oke, berasa tak kamu boleh? Satu ya? 3 dulu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Tugas kamu adalah mendengarkan apa yang disampaikan mereka. Kemudian jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Itu ya, paham? Nah ingat ya, keyakinan kelas kita menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika orang berbicara, kita diam, kita dengarkan. Ketika kita ingin berbicara, angkat tangan. Setelah disuruh untuk berbicara, baru berbicara. Gimana? Sepakat tidak? Masukkan kelompok 3 mau lewat. Jangan terlirik-lirik, nanti kamu tertarik. Masukkan kelompok 3 yang terbaik. Oke, tepuk tangan. Ya, Terpaku kepada guru. 2. Mengumpulkan faedah. 3. Merapikan kelas. 4. Cepat sambung kepada guru. 5. Merapikan meja. 6. Perhatikan usaha atau bicara. 7. Mengenalkan guru-guru lain. 8. Ya, masing-masing orang mempertahankan pendapatnya, ya boleh, ya kalau seperti itu harapannya. Namun kita tetap kepada etika, ya bagaimana kita menyampaikan pendapat, gimana caranya biar orang lain mendengarkan kita, bagaimana adab kita ketika ingin berbicara, bagaimana adab ketika kita mendengarkan orang berbicara. Yang saya tangkap adalah sepanjang diskusi adalah ketika orang tidak ini gimana, ketika orang ini tidak ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana gitu ya. Intinya yang kamu harapkan adalah konsekuensinya. Jadi ketika orang tidak membersihkan kelas, mau diapakan? Ya. Benar, sebenarnya benar. Tapi saya tidak melihat itu, anak-anak sekalian, yakinlah bahwasanya saya tidak terlalu melihat konsekuensinya. Saya yakin ketika kamu mengajukan peraturan kelas ini ya, halo. Ketika kamu mengajukan peraturan kelas ini, di situ tertulis kita harus membersihkan kelas. Saya yakin kamu akan meyakini bahwa dan kamu akan menjalankan, sehingga saya tidak perlu menghukum kalian, ya tidak perlu adanya konsekuensi, karena ini adalah bentuk keyakinan yang kamu ajukan sendiri, ya. Ya, secara tidak langsung kamu ingin kelas kamu bersih. Ya tinggal lagi motivasi dalam diri kamu pribadi, gimana caranya agar kelas ini tetap bersih, gitu ya. Saya yakin tidak ada perdebatan yang seperti tadi, gimana kalau orang ini tidak, gimana ini tidak, gimana ini tidak, gimana itu tidak. Ya, saya yakin itu tidak sampai. Ya, saya yakin tidak sampai karena ini adalah pengajuan dari diri kamu pribadi dan kamu sudah menyatakan untuk menghargai diri sendiri, orang lain, ya dan orang lain. Gimana caranya? Ya ketika kamu membuat sendiri, ya kamu harus menjalankan, gitu ya. Ini bukan saya loh yang perintah. Ini adalah pengajuan dari kamu. Artinya bukan saya yang merintah, tapi kamu yang meminta. Benar tidak?
kelasnya bersih? Saya atau kamu? Kami, ya kamu ya. Karena kenapa? Karena kamu buat sendiri. Nah, tadi Pak, gimana kalau orang bolos sekolah? Saya yakin tidak ada lagi yang bolos sekolah. Karena kenapa? Karena kamu sendiri yang meminta, kita tidak boleh bolos sekolah. Kamu sendiri yang menyatakan, ya. Gimana Pak kalau masih tetap ada yang bolos? Saya yakin tidak ada lagi. Ya. Untuk alasan-alasan tertentu mungkin boleh, ya. Misalkan sakit, ya, atau ada urusan keluarga yang mendadak dan mendesak, ya. Mau tidak mau kamu harus tidak sekolah, ya boleh. Kita harus melihat kalau seperti itu. Kalau untuk membolos sekolah dengan sengaja, ya, saya yakin ketika kamu tidak sekolah, kamu akan mundur, Pak. Ya enggak ya, karena ini adalah bentuk pengajuan kamu sendiri. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Oh, ya. Sudah ya? Ya. Yang ulangan. Oh iya, itu ya. Sudah dibagikan dalam bentuk vaksin. Ada dapat salah satu dosisnya dikit. Kalau tadi ya kalian telah menyusun peraturan kelas ya yang telah kalian diskusikan kemarin ya, dan hari ini telah kita gabungkan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ini akan kita pilih-pilih nanti karena ada beberapa peraturan yang diajukan 2-3 kali ya, atau sama di kelompok 1 diajukan, kemudian di kelompok 2 diajukan, di kelompok 3 diajukan, dan di kelompok 4 juga diajukan, bahkan di kelompok 5 juga diajukan. Nah, kita nanti akan kita mewujudkan satu saja ya dalam bentuk peraturan kelas. Ini kan seperti itu ya. Nah, hari ini saya akan sedikit memberikan penjelasan kepada kamu ya tentang keyakinan kelas dan nilai kebajikan. Ya. Kalau tadi kita sudah menyusun peraturan kelas ya, tidak boleh ngomong ketika guru berbicara, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian harus menjaga kebersihan kelas ya. Itu adalah bentuk peraturan kelas ya, peraturan. Nah, di dalam peraturan kelas itu ada namanya keyakinan kelas. Apa itu Pak keyakinan kelas? Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan. Ya, kamu yakin ya tentang mengapa kita harus mematuhi peraturan kelas. Ya. Jadi tidak harus dibuat saja. Peraturan kelas itu bukan hanya untuk dibuat. Ya. Saya ulangi, peraturan kelas bukan hanya untuk dibuat, tetapi ya ada nilai keyakinan. Ya. Kenapa kita harus mematuhi peraturan kelas tersebut? Ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ya. Apa itu Pak? Ya, keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan tentang mengapa kita harus mematuhi peraturan kelas. Ya. Karena pada dasarnya anak-anak sekalian ya, peraturan kelas yang kalian buat ya, kemudian yang kalian ajukan, kita diskusikan bersama ya, itu mengandung nilai kebajikan. Apa Pak nilai kebajikan? Nilai kebajikan ya adalah nilai yang di dalamnya terdapat kebaikan. Ya. Ingat, nilai yang di dalamnya terdapat kebaikan. Kebaikan untuk siapa Pak? Ya untuk kamu sendiri, ya, untuk pribadi kamu, ya, untuk orang lain juga, ya. Sebagai contoh tadi ya,
ketika orang lain berbicara, kita harus mendengarkan. Nilai kebajikannya apa, Pak? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya. Nanti harapannya apa? Nanti kamu akan terbiasa di luar, ya. Setelah kamu sekolah, ketika kamu ikut dalam forum, ya, karena kamu tidak selamanya kecil, ya. Ketika orang lain berbicara, kamu mendengarkan. Karena di dalam diri kamu sudah tertanam nilai kebajikan, yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Nah, kali ini ya saya akan kenalkan dulu kalian dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, ini adalah macam-macam nilai kebajikan. Kelihatan tidak? Saya zoom lagi ya. Ya. Nah, ini macam-macam nilai kebajikan. Ya. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, itu adalah nilai kebajikan. Mandiri, ya, mandiri adalah nilai kebajikan. Bernalar kritis, nilai kebajikan. Berkebenekaan global, nilai kebajikan. Bergotong royong juga nilai kebajikan. Kreatif, nilai kebajikan, ya. Kemudian toleransi, ya. Toleransi itu artinya kita memaklumi orang lain, ya. Kemudian rasa hormat, kemudian integritas, ya. Kemudian mandiri, menghargai, antusias, ada empati, ya. Itu nilai kebajikan. Keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, ya. Tadi banyak sekali kerjasama, bergotong royong, ya. Itu adalah nilai kebajikan. Percaya diri, pede, ya. Itu nilai kebajikan. Komitmen, ya, dalam diri kita ini ada komitmen, itu juga nilai kebajikan. Nah, nanti akan kita kontekskan, kita sesuaikan antara peraturan kelas yang kamu ajukan, sebenarnya nilai kebajikan yang mana yang ingin kamu tuju, gitu ya. Nah, sekarang saya kenalkan dulu nilai kebajikannya. Jadi ya, kemudian cinta Tuhan dan segenap ciptaannya itu nilai kebajikan. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab juga nilai kebajikan. Kejujuran, ya, diplomatis nilai kebajikan. Hormat dan santun itu nilai kebajikan. Dermawan, suka menolong dan gotong royong itu juga nilai kebajikan. Percaya diri, kreatif, ya, pekerja keras, ya, itu nilai kebajikan. Kepemimpinan dan keadilan nilai kebajikan. Kemudian baik dan rendah hati nilai kebajikan. Toleransi kebajikan, kemudian kedamaian dan kesatuan nilai kebajikan. Sangat banyak sekali anak sekalian nilai kebajikan, ya. Kemudian dapat dipercaya, ya, itu adalah nilai kebajikan. Oh, saya ini orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena saya selalu berkata jujur, ya. Itu ya. Kemudian lurus hati, ya, mendengar yang aktif juga nilai kebajikan. Tidak merendahkan orang lain, nilai kebajikan. Kemudian memberikan yang terbaik untuk diri, ya, untuk diri sendiri juga nilai kebajikan. Karena kita tahu anak sekalian ya, apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Pak, kami belum sejauh itu berpikirnya, ya. Akan saya coba menggiring kalian bagaimana caranya biar kalian memahami hal tersebut, ya. Tahu pada dasarnya kalian tahu beda antara hitam dan putih, ya. Warna hitam kalian tahu, warna putih juga kalian tahu. Artinya setiap orang melakukan kesalahan kamu tahu, dan setiap orang melakukan kebenaran juga kamu tahu, ya. Kamu sudah bisa melihat, ya. Lanjut. Nah, ini ada petunjuk hidup, ya. Nilai kebajikan juga peduli, ya. Kemudian penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kewesan atau fleksibilitas, ya. Berorganisasi. Di kelas ini adalah contoh organisasi, ya. Ada ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara, ya. Ada anggotanya, kelas 5B. Kemudian kesabaran, juga nilai kebajikan. Keteguhan hati nilai kebajikan. Kehormatan nilai kebajikan. Memiliki rasa humor, ya, nilai kebajikan. Namun ada tempatnya, ya. Nanti akan kita kaitkan humor dengan menghargai orang lain, ya. Kapan saatnya kita humor, kemudian kapan saatnya kita serius, seperti
itu ya. Kemudian berinisiatif, nilai kebajikan. Contohnya apa Pak? Nilai kebajikan berinisiatif ya tadi ya. Kita harus menjaga kebersihan kelas yang kamu ajukan. Berarti sebenarnya nilai yang kebajikan yang ingin kamu tuju di situ adalah salah satunya inisiatif. Ya. Jika kelas kotor, inisiatif kamu apa? Nah, bersih kan? Iya, bersih. Artinya ada inisiatif dalam diri kamu. Nah, itu yang harus kita tunjukkan dari sekarang anak-anak sekalian ya. Jadi peraturan kelas itu bukan hanya dibuat, tapi di dalam ini ya ada nilai kebajikan yang dapat menunjukkan motivasi dalam diri kita, ya, motivasi dalam diri kita. Karena setiap kita punya alasan untuk melakukan sesuatu, ya. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu itu tanpa alasan, ya, gitu, ya. Lanjut, kemudian integritas, ya, pemecah masalah, ya, ini adalah nilai kebajikan, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan juga nilai kebajikan, ya. Kemudian ini yang paling banyak, ya, empati, kemudian suara hati, kontrol diri, ya. Artinya kontrol diri ketika ada orang berbuat salah dengan kita, ya, apa yang kita lakukan, ya. Bagaimana cara mengontrol diri kita, ya, itu adalah nilai kebajikan. Contohnya seperti apa? Tadi, ya, kamu ajukan kalau saya tidak salah. Tadi ada dari kelompok 5 mengajukan tidak boleh tawuran, ya, tidak boleh berkelahi, tidak boleh membuat ribut di kelas, ya. Itu artinya kita menanamkan nilai kebajikan kontrol diri, ya. Bagaimana kita mengontrol diri kita untuk berperilaku baik, ya. Itu sebenarnya inti peraturan kelas itu, ya, bukan hanya dibuat, ya, tapi diyakini di dalamnya ada nilai kebajikan yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam diri kamu, ya. Caranya bagaimana Pak? Ikuti saja alurnya, toh nanti kamu akan ketahuan, akan mengerti sendiri, ya. Karena usia kamu memang ketika saya harus berbicara bla 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 bla, nanti kamu tidak memahami, gitu ya. Kemudian rasa hormat, ya, kebaikan, toleransi, keadilan, ya, banyak sekali nilai kebajikan ini, ya. Peduli, ya, rajin, integritas, rasa hormat, ya, keterus-terangan, kata jujur artinya, ya, keberanian. Dan sekarang anak-anak sekalian, dari peraturan kelas yang telah kamu ajukan, ya, tentunya mengandung nilai kebajikan yang akan kita tuju. Sekarang kita diskusikan bersama nilai kebajikan apa yang akan kamu tuju. Mengerjakan tugas, tanggung jawab, ya. Oke. Ada lagi selain tanggung jawab? Ini gimana ya? Tanggung jawab. Oke. Membersihkan meja guru. Merapikan ruang guru. Diam saat guru berbicara. Ya. Oh iya, menghargai diri sendiri dan orang lain, ya. Memperhatikan guru saat berbicara. Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Atau lebih tepat juga ini, ya, menghargai diri sendiri dan orang lain, ya. Oke, tidak boleh menyontek saat ujian. Integritas itu lebih tepat, ya. Selain integritas apa lagi? Menghargai diri sendiri mungkin, ya. Oke. Ya, gimana Pak? Maksud tidak mencontek saat ujian itu menghargai diri sendiri. Ya, kamu menghargai diri kamu, tidak ada tanggung jawab dewe. Kalau baca ya baca, kalau tidak baca ya
Kejujuran atau tidak? Ini ada keyakinan kelas, ini dari kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dan ini adalah contoh penerapan dalam keseharian, tampak seperti apa, ini tabel T-nya, kemudian tidak tampak seperti apa. Kemudian ini berperilaku seperti di tabel Y ya, terdengar, berperilaku dan terlihat. Nah sekarang hari ini kita akan menandatangani hasil diskusi kita yang telah kita buat ini. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan dan tanda tangani, bawa pena masing-masing ya. Ya, silakan tanda tangan di sini. Anak
kelas kita Boleh, dulu Kak. ya. Boleh, Kak. Kelas 5 dan kelas 4. Boleh, Kak. Silakan, Kak Adil, Assalamualaikum.